Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pod Health kali ini. Saya dengan Hani dari marketing Rumah Sakit CIA Purwokerto, dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang katarak. Apakah katarak itu selalu di usia senja ataukah bisa menyerang di usia muda seperti itu ya. Tentunya kali ini kita sudah ditemani oleh dokter spesialis mata Rumah Sakit CIA Purwokerto, Dokter Karina, spesialis mata. Halo dokter. Iya, minal aidin. Pod Health ini juga baru ini setelah lebaran tuh baru kita mulai lagi dokter. Jadi ini narasumber setelah Idul Fitri seperti itu. Dokter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok. Baik, mungkin langsung aja ya dok karena durasi juga dan lain-lain. Jadi sesuai dengan tema kali ini kan perihal katarak ya dok. Nah yang pengen tahu mungkin sahabat CIH tuh apakah katarak itu selalu terjadi atau selalu dialami oleh seseorang yang berusia senja dokter? Gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya nih. Coba saya jawab ya. Kalau kita nggak tahu nanti kita Google sama-sama. Boleh. Jadi gini, katarak itu secara definisi dulu ya. Kita harusnya mengerti katarak itu apa secara definisi, baru kita akan mengetahui bahwa tidak semua katarak itu adalah usia senja. Oke. Jadi sebenarnya katarak dari etiologinya adalah suatu proses baik secara fisiologis ataupun patologis yang mengakibatkan lensa manusia itu kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kejernihannya. Gitu. Jadi kalau misalnya lensa sudah keruh akibat suatu proses baik penuaan atau baik proses yang lain, penyakit yang lain, itu dinamakan sebagai katarak. Nah, katarak itu kenapa lebih dominan pada orang dewasa atau orang lanjut usia? Sebenarnya karena semua manusia itu pasti akan katarak. Oh, Gitu. jadi semua manusia itu pasti akan katarak? Pasti akan katarak. Jadi dimulai pada usia 40 tahun, kemampuan lensa manusia itu akan berkurang. Jadi kemampuan untuk akomodasi berkurang di usia 40 tahun dan dilanjutkan sampai 50 tahun itu adalah proses terbentuknya katarak. Cuma katarak ini ada yang progres dan tidak progres. Maksudnya progres adalah Tuhan itu memberikan kita fitrah bagaimana supaya mata dengan katarak itu dan manusia mempunyai distorsi visual. Distorsi visual itu adalah penyesuaian. Gitu. Nah, pada saat-saat tertentu memang katarak ini progresnya lebih hebat daripada penyesuaian itu. Banyak faktor, diantaranya penuaan, kemudian konsumsi dari antioksidan, paparan UV, dan penyakit metabolik lainnya. Nah, kalau di 50 tahun itu pasti katarak, berarti kan memang namanya adalah senile katarak atau katarak penuaan. Tapi di sini kita juga akan menemukan bahwa katarak itu tidak hanya pada usia lanjut. Misalnya pada bayi yang baru lahir pun kita dapat menemukan katarak. Jadi yang katarak yang di usia 2-3 bulan atau 1 tahun kurang itu kita sebut sebagai congenital katarak. Terus kemudian lebih dari 1 tahun hingga usia anak-anak kita sebut sebagai juvenile katarak. Gitu. Apakah katarak tidak bisa timbul di usia 20, 30 sampai 40? Bisa. Katarak bisa timbul di usia 20, 30 bahkan 40 dengan faktor yang lain yang kita sebutkan sebagai pathological katarak atau secondary katarak. Oh ya, baik dokter. Berarti ternyata katarak itu tidak hanya dialami oleh usia senja aja di atas 40 tahun, tapi dari bayi baru lahir juga bisa mengalaminya ya. Intinya di semua lini apa ya, usia gitu ya. Oke. Nah, itu diakibatkan kan beberapa faktor seperti itu ya, Dok. Saya tuh penasaran aja, itu ada faktor makanan nggak sih dok? Kalau makanan sebenarnya gini, makanan itu adalah lingkungan, kita sebagai lingkungan gaya hidup dan lain-lain. Yang terbukti dari buku yang saya baca di AAO itu dengan diet konsumsi antioksidan yang tinggi itu akan menghambat proses pembentukan katarak tadi ya? Iya. Kemudian diet-diet dengan metabolisme lemak yang tinggi, gula yang tinggi akan mempercepat katarak.
Oh, seperti itu. baik. Berarti memang ada faktor di makanan tersebut ya, Dok? Ada tapi tidak langsung. Memacu aja? Eh, jadi agak muter nih ya. Kalau misalnya kita ngomong masalah konsumsi dengan gaya hidup, maka akan berputar. Seperti misalnya kita diet tinggi lemak, tinggi gula, akan memicu terjadinya diabetes type 2. Diabetes tipe 2 ini kan juga salah satu faktor terjadinya katarak. Betul. Yang nanti akan terjadi namanya diabetes katarak. Itu juga sebagai salah satu faktor gitu. Oh, iya. Ada itu ya, Dok. Biasanya kalau diabetes itu tadi ada yang sampai mengalami kebutaan juga, seperti itu juga. Nah, cuman kalau kita bicara dengan kebutaan pada diabetes itu kan memang banyak faktor ya. Tidak hanya karena lensa, bisa karena faktor kornea, lensa hingga retina. Oke, Bro. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya, bagaimana sih untuk pengobatan katarak yang dilakukan dan diagnosis awalnya itu seperti apa? Silakan. Oke, sebenarnya tidak semua, ini mungkin kesalahan paham dari masyarakat umum bahwa semua katarak harus dioperasi. Tidak semua katarak itu harus dioperasi. Jadi katarak bagaimana yang harus dioperasi itu adalah katarak yang sifatnya mengganggu. Di buku dituliskan bahwa clinical significant disturbance gitu. Pada tahap visual manapun, pada tahap gejala manapun dianggap itu mengganggu, maka boleh diambil, boleh dilakukan tindakan. Untuk pasien-pasien pada tahap awal memang biasanya kurang menyadari. Biasanya pasien lansia akan datang ke kami dengan keluhan gangguan kontras. Gangguan kontras itu keluhannya seperti misalnya, dok, saya kalau baca di ruang agak gelap kok kurang jelas gitu. Oh, baik. Terus dok, saya kalau nyetir pada malam hari kok kesulitan gitu. Atau dok, saya misalnya ada gangguan silau atau kita sebut sebagai glare atau halo, beliau akan datang, dok, saya kalau papasan malam-malam kena motor, kena lampu mobil itu kok silau gitu sekarang. Nah, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda awal. Atau yang unik lagi, biasanya pasien itu akan bangga datang, dok, saya tuh udah pakai kacamata baca, saya tuh dulu pakai kacamata, datang ke dokter, sekarang saya lepas kacamata. Di atas 60 tahun, 50 tahun, ini adalah second sign daripada katarak. Oh, baik. Tapi ini kan pengalaman aja ya, Dok. Saya kan juga minus ketika berkendara di malam hari, itu kan juga kayak nge-flare gitu untuk apa? Iya, nge-glare ya. Untuk apa, cahaya dari apa ya, kendaraan yang berlawanan. Itu juga maksudnya enggak sih, maksudnya adalah katarak gitu, enggak ya. Cuma apakah ada perbedaan antara ada. Jadi gimana tuh, Dok? Sebaiknya jika di atas 50 tahun itu screening gitu. Baik. Datang aja nggak apa-apa. Karena datang kemudian kita lihat gitu kan stage mana, apa maksudnya kekeruhannya ada di mana, seperti itu. Siap. Kita akan terapi lebih awal. Jadi tidak semua dioperasi, nanti kadang ada yang kita berikan kacamata, suplementasi vitamin antioksidan dosis tinggi, kemudian ada tetes mata juga gitu sebagai suplementasi. Terus yang ditakutkan banyak, dok, berarti kalau saya glare saya katarak. Ya nggak kayak gitu juga. By case, by klinis gitu kita akan menentukan ini katarak atau tidak gitu. Tuh, jadi jangan takut ke dokter mata. Oh, baik. Intinya sih kita harus melakukan screening seperti itu ya, Dok, untuk di atas 50 tahun baik pengecekan ke dokter mata untuk apa kalau misal ada gangguan di penglihatan dan lain-lain, kan harusnya memang lebih awal, deteksi lebih awal mungkin lebih baik untuk mengetahui kesehatan mata kita. Seperti itu ya, Dok. Setuju. Siap. Nah, oke, menarik ya sahabat JIH. Jadi ternyata katarak itu tidak tergantung dengan usia. Terus misal minus kok nge-glare gitu. Nge-glare itu jangan takut juga. Yang penting screening ketika kita mempunyai keluhan di penglihatan kita, wajib hukumnya ke dokter spesialis mata seperti itu untuk melakukan deteksi dini ke kesehatan mata kita.
Nah, terakhir dokter, apa sih pesan dari dokter Karina spesialis mata untuk menjaga kesehatan kita yang utama juga agar terhindar dari katarak ini gitu Ya, dok? jadi kalau kita umur ya, kalau Mm-mm. misal umur kan nggak mungkin kita akan melawan kodrat. Betul. Satu itu, ya sudah kalau 50 tahun ya gimana lagi kan. Baik. Tapi kalau saya lebih ke deteksi dini dan deteksi dini kemudian penanganan secara dini. Mm-mm. Karena sebagai seorang dokter yang pernah menangani katarak, Mm-mm. katarak ini sangat bergantung dengan waktu. Jadi semakin tepat maka penanganannya akan semakin cepat maka penanganannya akan semakin tepat gitu. Kemudian untuk pencegahannya sendiri ya kita hanya bisa memperlambat dari progres gitu. Dengan cara ya kita diet vitamin antioksidan dosis tinggi dan itu kayak bingung dok antioksidan gimana caranya gitu. Gampang, sekarang sudah ada sediaannya. Oh. Gitu, sudah ada sediaannya di pasaran, monggo dikonsumsi. Kalau misalnya memang masih kurang bisa ditambah dengan buah-buahan, kita makan buah-buahan yang mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin E, kemudian lutein, zeaxanthin itu sangat baik ya. Gitu, terbukti secara klinis. Kemudian kalau memang ada gejala ya segera saja ke dokter. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya udah dok kok saya kayak gini ya gitu, nggak apa-apa ke dokter aja. Atau juga tidak semua harus dioperasi seperti itu. Ada terapinya terlebih dahulu ya dok? Kita biasanya terapi itu gini mbak, kita ada bekal. Kalau misalnya mau operasi itu batas visual mana yang kita akan terapi, mengganggu atau tidak, ada gangguan klinis atau tidak, kita mempersiapkan itu. Jadi kalau memang secara clinically signifikan tidak ada disturbance ya tidak harus diambil. Tapi kalau secara misalnya beliaunya adalah seorang pilot gitu yang memerlukan ketajaman visual yang tinggi, ya berapapun tingkat visualnya harus kita operasi. Oke dokter, siap. Berarti yang paling penting yang tadi saya tangkap adalah screening. Semakin cepat semakin tepat penanganannya, betul ya dok? Dan siap. Penyulitnya juga semakin rendah. Oke, baik. Jangan takut ke dokter mata. Siap. Nah, tadi kan saya juga minus seperti itu ya dok, pada saat malam hari berkendara seperti itu pasti saya nge-glare atau enggak jelas seperti itu. Nah, apakah itu menjadi faktor risiko sedangkan saya ini minus 1,5 dokter? Monggo. Baik mbak, jadi kalau misalnya minus itu memang menjadi salah satu faktor resiko early onset. Early onset itu adalah katarak yang timbul sebelum seharusnya kayak gitu. Cuman katarak yang bagaimana, yang miopia yang bagaimana yang akan menimbulkan katarak itu juga tidak semua miop. Nanti semua pasien minus setengah datang ke saya gara-gara takut katarak, kan nggak lucu. Jadi kataraknya itu adalah katarak-katarak yang kita kategorikan sebagai high myop. High myop itu di atas 6 dioptri. Minus 6 ya dok? Iya, di atas 6. Kemudian myopik malignan, ya, miopia yang tinggi dengan gangguan faktor resiko kelainan saraf di belakang. Terus adalah progressing myopi yang myopi setelah emetropisasi masih berlanjut terus gitu. Oke, siap. Oh, jadi di atas 6 itu merupakan istilahnya resiko dan harus ya tadi dilakukan screening dan lain-lain ya dok. Nah tadi juga dokter sempat menyinggung tentang bayi yang juga bisa terdeteksi kena katarak. Nah itu bagaimana sih dok? Maksudnya deteksinya dan lain-lain, apakah itu berbahaya atau tidak gitu? Ya kalau misalnya deteksinya pasti yang pertama mengeluhkan adalah orang tuanya. Baik. Jadi misalnya bayi kok umur 2 bulan harapannya sudah bisa fokus cahaya, kemudian belum bisa mengikuti cahaya gitu. Kemudian setelah itu bayi di bawah usia 1 tahun yang kita biasanya mulai kelihatan 2-3 bulan itu ada putih-putih di matanya. Di sebelah mana dok? Di tengah. Oh di tengah. Nah itu yang bagian hitam-hitam manik mata itu biasanya akan berwarna putih. Oh gitu. Baik. Jadi kalau disenterin kayak loh kok mata anak saya lebih putih daripada orang normal kayak gitu. Nah bahaya nggak dok? Ya
secara progresivitas berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Berbahaya bila tidak ditangani. Gitu. Akan lebih bahaya kalau misalnya pasien ini adalah dengan sindrom. Gitu. Jadi pasien katarak bayi itu bisa dengan sindrom dan tanpa sindrom. Jadi dia punya penyakit lain yang mengakibatkan mata juga ikut kena. Biasanya virus-virus Torch, rubella gitu, atau ada sindromnya kita suka bilang katarak rubella sindrom kayak gitu. Ya bahaya jika tidak tertangani. Gitu. Dan penanganannya memang khusus dari bagian mata itu di bagian pediatrik oftalmologi. Oh, jadi subspesialis. Ada lagi. Oh, baik. Dokter, jadi di rumah sakit JIH kan sudah ada dokter spesialis mata. Lalu untuk penanganan yang tadi dokter sempat singgung, ada misal terapinya seperti apa, lalu apabila dilakukan tindakan operasi itu seperti apa. Nah, di JIH tuh bisa apa aja sih dok? Misal dari awal sampai akhir dilakukan operasi itu seperti apa dokter? Untuk gambaran rekan-rekan sahabat JIH semua yang nonton podcast kita hari ini. Oke, kalau di JIH sendiri kita bisa ya Mbak dari tahap awal, misalnya evaluasi, screening, kemudian hingga penentuan pemeriksaan dari depan, dari kornea, lensa sampai dengan pemeriksaan sarafnya bagaimana, kemudian sampai dengan tahap pengukuran IOL yang nanti akan ditanam, sampai dengan operasi kita bisa lakukan di sini. Operasinya itu apa sih dok, dan di JIH itu apakah sudah mumpuni atau belum seperti itu, monggo dokter? Oke, kalau di JIH itu sebenarnya operasi adalah by case. Tidak ada teknik operasi yang lebih unggul daripada teknik operasi yang lain. Itu yang kita harus pegang ya Bu. Tapi kalau di JIH ini untuk senil yang normal pada umumnya kita menggunakan teknologi vakoemulsifikasi. Jadi tanpa sayatan, maksudnya bukan tanpa sayatan tapi tanpa perdarahan, tanpa dijahit, dan sayatannya hanya kecil dari 2,2 mili sampai 2,75. Oh, kecil ya dok. Dan relatif lebih sebentar ya, cuma 5 sampai 10 menit. Oh baik, siap. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Jadi sahabat JIH juga ada gambaran ya bagaimana cara mengidentifikasi, screeningnya seperti apa, lalu operasi yang tersedia di rumah sakit JIH tuh apa saja sih. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin nantinya bisa langsung konsul ke dokter spesialis mata rumah sakit JIH. Nah, salah satunya itu ada dokter Karina, spesialis mata, dokternya ramah, cantik. Jadi kan pasien-pasien tuh nggak takut datang ke dokter kalau dokternya kayak dokter Karina ya. Nah, bagi sahabat JIH yang ingin berkonsultasi ke dokter Karina spesialis mata, dokter Karina itu ada di Jumat jam 9 sampai jam 12. Lalu Sabtu itu ada 2 jam praktik ya dok, di jam pagi itu jam 9 sampai 12, sorenya itu 15.30 sampai dengan 17.30. Dan setiap bulannya di minggu 3 dan 4 di jam 9 sampai dengan jam 11. Jadi rata-rata jam praktiknya di pagi hari ya dok, di jam 9-an seperti itu ya. Baik, jangan tunggu sakit dulu sahabat JIH. Jadi ketika sahabat JIH mengalami ketidaknyamanan di penglihatan, segera konsultasikan ke dokter spesialis mata. Baik, seperti itu dokter. Terima kasih untuk udah berkenan menjadi narasumber di Pod Health kali ini. Saya juga pamit sebagai MC Pod Health pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.